Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-82, yaitu nama Allah Al-Hafidh. Yaitu nama Allah Al-Hafidh. Secara harfiah, Al-Hafidh berarti Allah Maha Menjaga, atau Allah Maha Melindungi. Tambahan alif lam pada Al-Hafidh dalam bahasa Arab dinamakan istighraq, sehingga muncul konotasi sempurna dengan adanya alif lam, sehingga muncullah arti maha. Adapun selain Allah yang menjaga atau melindungi, tidak dinamakan Al-Hafidh dengan menggunakan alif lam, tapi dinamakan Hafidh. Misalnya Nabi Yusuf alaihi salam saat ia menawarkan diri menjadi menteri pangan di Mesir, beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun amin. Wahai raja, angkatlah aku sebagai menteri pangan, inni hafidh, karena saya hafidhun, mampu menjaga kekayaan negara. Amin, saya pun amanah di dalam penanganan keuangan negara tersebut. Jadi selain Allah dinamakan Hafidh, adapun Allah dinamakan Al-Hafidh. Orang-orang yang hafal Quran dinamakan Al-Hafidh, bukan Al-Hafidh. Hanya yang panjang, Al-Hafidh. Karena makna di dalam Hafidh lebih tinggi daripada Al-Hafidh. Maka kalau ada orang yang hafal Quran, di negara kita biasanya digelari dengan Al-Hafidh. Ini gelar khas di Indonesia saja. Kalau di luar negeri, di negara-negara Arab, sebetulnya hafal Quran dinamakan dengan Al-Qari, ahli qiraah alias hafal Quran. Soal perbedaan istilah tentu tidak jadi masalah. Mau Al-Qari, mau Al-Hafidh atau istilah lain juga tidak jadi soal. Baiklah, Al-Hafidh, Allah Subhanahu wa ta'ala maha menjaga dengan maha melindungi dengan 3 pengertian. Pengertian yang pertama, Allah maha melindungi, maha menjaga segala hal-hal yang bersifat lahiriah. Allah maha menjaga dan maha melindungi segala hal-hal secara lahiriah.
Al-Hafiz dalam artian yang pertama, maha melindungi secara lahiriah. Inilah yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam oleh raja dilemparkan ke dalam kobaran api, hitung-hitungan manusia tentu Nabi Ibrahim itu mati, terbakar, jadi arang. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan namanya Al-Hafiz. Allah ingin menampakkan bahwa dialah yang maha melindungi. Di dalam kobaran api, Nabi Ibrahim alaihissalam justru kedinginan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Faqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin tetapi penuh keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Kalau dingin jadi beku, ya Nabi Ibrahim mati juga. Maka Allah mengatakan jadilah dingin dan menjadi keselamatan. Tolong digarisbawahi, kalau hanya target Allah Ibrahim itu selamat, cukuplah Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Tapi Allah ingin lebih dari sekedar keselamatan Nabi Ibrahim. Allah ingin menampakkan kepada mereka semua bahwa yang menciptakan api panas dan membakar sangat mampu mengubah api yang panas menjadi dingin. Allah maha mampu mengubah api yang panas menjadi dingin dalam sekejap. Nah, baik, jadi sehingga ketika Allah mengatakan, wahai api jadilah dingin, ini Allah ingin menonjolkan kehebatan dan kuasanya. Wassalaman dan keselamatan, di sini Allah ingin menonjolkan bahwa dirinya adalah Al-Hafiz. Nah, jamaah sekalian, ini Al-Hafiz dalam pengertian yang pertama. Allah maha menjaga, Allah maha melindungi secara lahiriah. Jamaah sekalian, pengertian yang pertama ini pula yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dan ini terjadi berkali-kali terhadap Nabi Musa. Bagaimana nama Al-Hafiz dinampakkan oleh Allah dalam sejumlah peristiwa-peristiwa ajaib terhadap Nabi Musa alaihissalam. Anda tahu bahwa Fir'aun suatu malam bermimpi. Terjadi jalaran api yang sangat cepat dari Palestina menuju Mesir hingga membakar istana Fir'aun. Jadi api ini menjalar cepat sekali dari Palestina menuju Mesir sampai istana Fir'aun terbakar. Dikumpulkanlah tukang-tukang sihir untuk menafsirkan mimpi itu. Lalu sabda dari tukang-tukang sihir bahwa mimpi ini berarti akan datang dari keturunan Bani Israel seseorang yang akan menghancurkan kerajaan. Maka keluarlah keputusan, kebijakan bahwa setiap anak laki-laki Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Berjalan sekian bulan, tiba-tiba muncul protes. Kalau semua anak-anak Bani Israel ini dibunuh, lantas siapa lagi yang nantinya akan menjadi budak? Kita butuh Bani Israel ini untuk budak, bekerja di kebun-kebun kita, bekerja di sawah-sawah kita. Nah, kalau setiap anak laki-laki dibunuh, berarti 10-20 tahun yang akan datang akan terjadi krisis budak. Siapa yang kerja untuk kita? Maka Fir'aun mengubah kebijakan. Kalau begitu 1 tahun semua anak yang lahir dibunuh. Di tahun berikutnya semua anak laki-laki yang lahir dibiarkan hidup. Pada tahun tidak terjadi pembunuhan, lahirlah Harun alaihissalam.
maka dia selamat. Tapi tahun berikutnya, tahun di mana seharusnya berlangsung pembunuhan, lahirlah Musa alaihi salam. Dan terjadilah apa yang Anda tahu, bagaimana Allah berikan wahyu kepada Ummu Musa. Wahyu dalam arti ilham, bukan wahyu syariat, tetapi ilham, agar menghanyutkan bayi. Dan bayi ini pun sampailah di istana Fir'aun. Allah berfirman dalam surat Taha, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dan aku telah mencampakkan cinta kepada siapapun yang memandangmu, wahai Musa, agar engkau dirawat betul-betul di bawah pandanganku. Maka begitu bayi ini sampai di istana, semua mata yang melihat langsung jatuh hati. Semuanya langsung mencintai. Fir'aun walaupun sempat ingin membunuh, tapi ujungnya luluh juga. Dan akhirnya Nabi Musa hiduplah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pun salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, maha menjaga, maha melindungi secara fisik. Pengertian yang kedua, Al-Hafiz artinya Allah maha melindungi, maha menjaga secara hati. Allah jaga iman Anda sehingga tidak tergoda. Allah jaga istiqomah Anda sehingga tidak tergelincir. Allah jaga ikhlas Anda sehingga tidak riya. Allah jaga tawadu alias rendah hati Anda sehingga Anda tidak menjadi takabur. Allah jaga akhlak yang mulia Anda sehingga Anda tidak menjadi penjahat. Nomor 2 ini, penjagaan dan perlindungan bukan lagi terhadap fisik, tetapi terhadap sifat dan hati. Nah, penjagaan yang kedua ini terjadi antara lain kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Anda tahu Nabi Yusuf alaihi salam dibujuk rayu oleh wanita, istri pembesar Mesir itu untuk melakukan perbuatan yang keji. Nabi Yusuf sebagai seorang anak muda yang sedang di usia puberitas sempat terpancing. Dan Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini ingin, tapi Yusuf juga ingin. Jadi Yusuf alaihi salam betul-betul terpancing. Laula ar-ra'a burhana rabbihi. Sekiranya Allah tidak menampakkan kekuasaannya, niscaya Yusuf ini akan hanyut di dalam syahwatnya wanita itu. Apa kekuasaan yang Allah nampakkan kepada Yusuf alaihissalam? Dalam sebuah riwayat dijelaskan, sewaktu jiwa Nabi Yusuf terpancing, bujuk rayu wanita itu, dia udah terpancing, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Yusuf membayangkan ayahnya Nabi Yakub. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba wajah ayahanda ini datang seolah-olah di depan mata. Dan akhirnya perbuatan ini pun betul-betul berhenti. Jamaah sekalian, manusia dalam kondisi seperti ini ada dua macam. Pertama, ada orangnya dijauhkan dari dosa. Nomor 2, dosanya yang dijauhkan dari orangnya. Jadi ada dua macam ya. Pertama, orangnya yang dijauhkan dari dosa. Nomor 2, dosanya yang dijauhkan dari orangnya. Baik. Nabi Yusuf alaihissalam dosa di depan mata. Jadi dosanya enggak dijauhkan oleh Allah. Yang dijauhkan oleh Allah adalah Yusufnya alaihissalam. Nah, nomor 2 itu seperti Anda misalnya, Anda tidak korupsi karena memang Allah enggak memberikan Anda peluang.
Jadi kalau Anda jauh dari korupsi, bukan Andanya yang jauh, korupsinya yang memang dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi entah apa yang terjadi, kalau di mata kita peluang ini ada. Peluangnya kalau Masya Allah. Kalau sudah datang peluang itu, tergelincirlah orang-orang yang tidak kokoh. Nah, baik jamaah sekalian, jadi ini dua macam orang sehubungan dengan dosa. Orang yang paling sempurna, tentu orangnya yang dijauhkan dari dosa. Ini orang yang sempurna. Tetapi orang yang sedang dilindungi oleh Allah juga, bahwa dosanya yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini salah satu contoh bagaimana Allah Al-Hafidh maha menjaga, maha melindungi secara hati, secara sifat, secara istiqamah dan secara keimanan. Sebelum kita memasuki penafsiran Al-Hafidh yang ketiga, dapat disimpulkan Al-Hafidh pengertian yang pertama bersifat umum. Maha menjaga secara fisik itu tidak eksklusif untuk orang-orang yang beriman. Maka Anda lihat, orang-orang non-muslim pun Allah jaga mereka secara fisik. Mereka hilir mudik di udara sana, ternyata Allah jaga tidak terjadi kecelakaan. Mereka menanamkan modal dengan investasi luar biasa, Allah jaga sehingga tidak terjadi bangkrut. Nah, jadi Al-Hafidh dalam artian yang pertama ini bersifat umum. Tetapi Al-Hafidh dalam pengertian yang kedua, bahwa Allah maha menjaga secara hati, secara keimanan, inilah perlindungan dan penjagaan yang eksklusif. Penjagaan yang kedua ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Dan tingkatan keimanan sangat menentukan tingkatan penjagaan Allah. Maksud saya jemaah sekalian, semakin keimanan Anda baik, semakin Allah akan memberikan Anda penjagaan nomor 2. Makanya Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau menyatakan, tidaklah seseorang melakukan maksiat kecuali karena memang dirinya tidak berarti bagi Allah. Kecuali karena dirinya memang hina dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah hina dalam pandangan Allah, Allah tidak menjaga kita lagi dari dosa. Allah biarkan kita kotor, kotor dan kotor lagi. Kenapa? Kita sudah terlanjur hina dalam pandangan Allah, maka Allah biarkan kita menjadi sampah. A'udzubillah. Tetapi sekiranya, kata Imam Hasanul Basri, sekiranya manusia-manusia ini mulia dalam pandangan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindunginya agar tidak tercemar dan kotor dengan dosa-dosa. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ini penjagaan nomor 2. Allah maha menjaga jiwa sehingga imannya kokoh, ikhlasnya kokoh, tawakalnya kokoh, istiqomahnya kokoh. Saya kira Anda tahu juga di zaman Bani Israel ada seorang anak muda yang bernama Juraij. Anak muda juga. Digoda habis-habisan seorang perempuan pelacur untuk berbuat keji. Tetapi Anda lihat, walaupun situasi berbuat keji itu sebenarnya sangat sempurna, jauh dari keramaian, berada di pondok yang jauh dari pemukiman warga, tapi lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga Juraij justru ketika dosa di depan mata. Nah, ini contoh yang kedua tentang orang-orang yang dijauhkan dari dosa. Tentu kita ingin dijaga oleh Allah, apakah dengan kitanya dijauhkan dari dosa atau dosanya dijauhkan dari kita. Makanya di pagi hari kita berdoa, Allahumma hfadhni
min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, Al-Hafidh, Maha menjaga, jagalah aku dari depan dan dari belakang. Wa an yamini wa an shimali, dari kanan dan dari kiri. Wa min fawqi, jagalah aku dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari mara bahaya yang terjadi dari bawah kedua kakiku. Jemaah sekalian, di antara hadis yang sangat indah tentang menjaga nomor 2 ini, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, tentang sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Tapi siapa yang enggak suka ketemu Allah, Allah pun enggak suka ketemu dia. Di ujung hadis ini rawi, dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, coba dengarkan kata beliau, innallaha idza arada bi'abdihi khairan qayyada lahu malakan bi'amin qabla mautihi yusaddiduhu wa yuyassiruhu lil khair. Kata beliau, apabila Allah telah menetapkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat mendampinginya setahun sebelum dia meninggal dunia. Jadi setahun sebelum meninggal dunia akan ada malaikat khusus yang mendapat perintah khusus untuk melakukan pendampingan khusus. Siapa yang akan didampingi secara khusus? Seseorang yang dalam catatan Allah akan wafat dalam kebaikan. Maka setahun jelang kematian, malaikat khusus telah mendapat perintah dari Allah untuk melakukan pendampingan. Selama 24 jam, sehari semalam, selama setahun, malaikat ini melakukan pendampingan. Yusaddiduhu wa yuyassiruhu. Malaikat ini selalu mengarahkannya kepada kebaikan dan selalu memberikannya kemudahan. Maksudnya bagaimana? Malaikat ini menyampaikan bisikan-bisikan. Saya harus salat ke masjid. Anda berpikir itu pikiran Anda? Oh enggak, tidak. Itu lammatum minal malaikah. Itu bisikan dari malaikat. Tiba-tiba muncul bisikan, wah kayaknya saya perlu minta maaf sama fulan. Kayaknya saya perlu untuk mengkaji hutang piutang yang belum lunas. Oh, kayaknya saya perlu membantu anak-anak yatim. Kayaknya saya perlu membantu orang-orang miskin. Intinya setahun sebelum wafat, Allah akan tugaskan malaikat untuk mengilhami kebaikan sebanyak mungkin kepada calon jenazah ini. Kata beliau radhiyallahu anha, sehingga ketika orang ini telah sampai di sakaratul maut, maka malaikat pun datang yang akan menjemput nyawa. Ya, malaikat yang menjemput nyawa datang. Subhanallah, Anda lihat dalam surat Al-Waqi'ah, fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihan wa jannatu na'im. Kalau calon jenazah ini orang yang telah sampai di kelas muqarrabin, Anda tahu orang baik dalam standar Al-Quran itu ada 2 tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah muqarrabin. Lalu tingkatan kedua adalah ashabul yamin. Perbedaannya gampang. Allah sebutkan dalam Al-Waqi'ah juga, was-sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-muqarrabun itu adalah orang yang enggak cuma berbuat baik, tapi
tapi mereka justru tercepat dalam berbuat baik. Contoh gampangnya, salat ini ada dua golongan orang ya. Ada orang yang menanti salat dan ada orang yang dinantikan oleh salat. Paham maksudnya? Orang yang menanti salat ya waktu belum masuk, dia udah wudu, dia udah siap-siap, dia nungguin salat. Nah, tapi orang yang kedua, ini orang baik juga, justru salat yang nungguin dia. Dua-duanya orang baik. Hanya saja muqarrabin ini adalah orang yang selalu cepat. Mereka tidak pernah terlambat dalam kebaikan, selalu yang tercepat. Yang salat di depan ini tentu muqarrabin. Yang salat di belakang-belakang, yang di belakang insya Allah muqarrabin juga. Tapi kalau sampai masbuk dan itu disengaja bukan karena uzur, itu kelasnya sudah runtuh dari muqarrabin menjadi ashabul yamin. Baiklah. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila muqarrabin ini sudah sampai di gerbang kematian, malaikat mulai menanggalkan nyawa, farauhun, maka dia akan melihat ketenangan yang sangat luar biasa. Waraihanun, dia melihat rezeki di depan mata yang sangat luar biasa. Wajannatu na'im, dan dia pun melihat surga yang telah menantinya di depan mata. Jadi Anda jangan berpikir muqarrabin ini gelisah dengan kematian, anak, istri nangis-nangis, tapi dia tidak. Saya akan ninggalin istri, tapi saya udah lihat bidadari lagi nungguin. Saya memang akan ninggalin rumah yang saya bangun baru 2 minggu, saya tinggali. Tapi ini istana sudah nungguin. Tidak ada muqarrabin yang wafat sebelum mereka menyaksikan 3 hal ini. Farauhun, mereka telah berada dalam ketenangan yang luar biasa. Waraihanun, dan mereka telah melihat rezeki di depan mata. Wajannatu na'im, dan mereka telah melihat surga yang penuh dengan kenikmatan. Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan raihan ini indah sekali. Ya, yang dimaksud dengan raihan kata beliau, begitu nyawa itu mulai lepas akan keluar aroma yang sangat wangi, tapi hanya tercium oleh si calon jenazah itu. Orang-orang yang berada di kanan, di kiri yang mendampingi mereka tidak nyium apa-apa. Tapi si calon jenazah, begitu nyawanya sudah tanggal, dia mencium aroma yang sangat luar biasa. Aroma apa ya? Jawabannya itulah aroma surga. Karena sebagian orang jamaah sekalian, mereka dapat mencium aroma surga dari dunia. Di antara sahabat Nabi yang pernah mencium aroma surga namanya An-Nadhr bin Anas. Dan di antara orang yang mencium aroma surga adalah muqarrabin. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka akan mencium aroma surga itu. Itulah tafsir dari waraihanun. Nah, tapi kalau tidak demikian, nanti ya baru Anda cium aroma surga. Kata Nabi SAW, aroma surga ini telah tercium dari jarak 100 tahun. Dalam hadis lain, aroma surga telah tercium dari jarak 70 tahun. Hadis yang ketiga, aroma surga telah tercium dari jarak 40 tahun. Ini 3 hadis ini beda tapi enggak kontradiktif. Ini tergantung iman. Orang yang keimanannya luar biasa, dari jarak 100 tahun, mereka udah bisa mencium aromanya surga ini. Nah, sebagian orang keimanannya baru mencium surga 40 tahun, 70 tahun. Tapi walau demikian ada orang-orang tertentu yang enggak mencium wanginya surga. A'udzubillah, bahkan saat meninggal pun, mereka enggak mencium aroma surga itu. Siapa mereka? Orangnya sangat banyak. Mudah-mudahan Anda enggak termasuk. Ya. Siapa itu? Antara lain adalah muslim yang membunuh non-muslim yang damai. Kecuali non-muslim yang ngajak perang seperti Israel, itu kita perangi saja. Tapi kalau ada non-muslim yang damai, yang dinamakan dengan mu'ahad, tiba-tiba itu dibunuh, seorang muslim membunuh,
ini tidak akan mencium wanginya surga. Termasuk yang nggak mencium wanginya surga, raihan tadi, wanita yang sebentar-sebentar minta cerai. Ceraiin saya, ceraiin saya. Oh, itu tidak nyium wangi surga itu. Dan selanjutnya, baik jamaah sekalian, kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, setahun jelang kematian orang-orang yang akan husnul khatimah, malaikat telah melakukan pendampingan, mengarahkan, memberikan ilham-ilham kebaikan, sampai akhirnya di pintu sekarat. Nyawa pun ditanggalkan, terjadilah 3 hal tadi. Rauhun, raihanun, wa jannatu na'im. Setelah calon jenazah melihat 3 hal ini, maka calon jenazah berusaha memuntahkan nyawanya. Dia berusaha memuntahkan ruhnya agar cepat keluar. Tapi la qaddarallah, semoga tidak menjadi takdir bagi kita semuanya. Kata beliau, idza aradallahu bi 'abdin syarran, kalau seorang hamba dalam catatan Allah akan mati dalam kejahatan, maka setahun jelang kematiannya selalu didampingi oleh setan. Setan ini menggoda. Pokoknya setahun jelang kematian itu justru menjadi akhir atau menjadi tahun penuh dengan dosa. Hingga akhirnya sampai di gerbang kematian, nyawanya pun ditanggalkan, dan yang bersangkutan ini mati-matian menelan nyawa, menelan ruh agar tidak keluar, tapi tidak bisa. Nah, jadi hubungannya dengan kajian kita, di antara hafiznya Allah, kalau Anda termasuk orang yang dalam catatan Allah akan wafat dalam husnul khatimah, itu berarti setahun jelang kematian Anda akan didampingi oleh malaikat selama setahun tersebut, sehingga Anda benar-benar akan padat berbuat kebaikan selama setahun tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada hadis lain diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan tahharahu qabla mautihi." Kalau Allah sudah menetapkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan membersihkannya jelang kematian. Sejumlah sahabat bertanya, "Wa ma tuhuruhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah membersihkannya jelang kematian? Qala, Nabi menjawab, "Amalun salihun yulhimuhu iyah hatta yaqbidahu alaihi." Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi hatinya ilham untuk terus beramal saleh sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ini hadis Abu Umamah ini sejalan dengan hadis Aisyah tadi. Baiklah jamaah sekalian, Al-Hafiz pengertian yang ketiga, Maha menjaga. Maha menjaga yang ketiga adalah Allah Maha menjaga amal-amal. Amal-amal baik akan dijaga, jadi tidak ada yang hilang. Tetapi amal-amal buruk juga akan dijaga sehingga tidak ada yang terhapus. Nah, sejak kita dewasa hingga hari ini dan akan berujung di hari kematian, semua kebaikan itu hafiz, dijaga oleh Allah di dalam sebuah catatan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan walau sebesar debu, catatannya ada. Dan kejahatan walau sebesar debu, catatannya ada. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah tidak pernah zalim. Kebaikan tidak tercatat, oh itu zalim, enggak mungkin. Atau kejahatan tertambah-tambah, itu pun zalim, itu enggak mungkin. Maka Al-Hafidh yang ketiga, Allah Maha menjaga segala amal-amal. Segala kebaikan dijaga oleh Allah dan segala keburukan dijaga. Dijaga melalui catatan malaikat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bersama kalian ada hafidhin, malaikat-malaikat yang menjaga.
kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, katibin, dan akan menulis segala perilaku-perilaku kalian. Ya'lamu ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi kesimpulan itulah 3 pengertian Al-Hafiz. Allah Maha menjaga secara fisik, Allah Maha menjaga secara keimanan, dan nomor 3, Allah Maha menjaga segala amal-amal. Di dalam ayatul kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidaklah sulit bagi Allah menjaga keduanya. Jadi Allah sama sekali tidak menemukan kesulitan menjaga Anda, menjaga siapapun, bahkan termasuk menjaga langit dan bumi. Sama sekali tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda jangan berpikir menjaga saya dan manusia di atas dunia ini 8 miliar sekian, tambah lagi binatang, tambah lagi malaikat. Bagaimana Allah menjaga itu semuanya? Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak ada kesulitan bagi Allah sedikit pun untuk menjaga langit dan isinya, menjaga bumi dan segala isinya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, lantas apa keimanan-keimanan sehubungan dengan nama Allah Al-Hafiz? Keimanan kita yang pertama adalah tawakal. Saya ingin katakan jemaah sekalian, di depan Anda satu pun tidak ada kepastian. Semuanya ancaman. Kaki Anda yang berjalan ini tidak ada kepastian besok masih bisa jalan. Uang Anda yang masih berjalan dengan baik, nggak ada kepastian itu akan berjalan dengan baik. Sehat Anda, nggak ada kepastian itu akan terjaga dengan baik. Ya, jadi tidak ada kepastian untuk semua yang Anda miliki. Sehat Anda bisa saja jadi sakit. Kaki Anda berjalan bisa saja jadi stroke. Bisnis Anda bisa saja jadi bangkrut. Tidak ada jaminan untuk segala kekhawatiran tersebut. Tetapi jamaah sekalian, Allah menamai dirinya dengan Al-Hafiz karena Allah ingin agar kita melihat satu-satunya kepastian itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada yang menjaga sehat kita ini kecuali yang Maha menjaga. Tidak ada yang menjaga anak-anak ini kecuali Al-Hafiz yang Maha menjaga. Nah, Yusuf alaihi salam hampir 40 tahun terpisah dari Yakub. Betapa gelisah Nabi Yakub ini sebetulnya. Tapi apa kata Yakub terhadap dirinya sendiri atas kegelisahan terpisah dari Yusuf? Beliau mengatakan, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik yang menjaga dan dialah sebaik-baik yang mencintai. Aku memang tidak tahu di mana Yusuf. Aku mencintai Yusuf dan Allah sebaik-baik yang mencintai. Aku menjaga Yusuf, tetapi Allah adalah sebaik-baik yang menjaga. Bahwa saya nggak lihat Yusuf itu tidak berarti Allah nggak jaga Nabi Yusuf. Bahkan ingat jamaah sekalian ya, tidak tertutup kemungkinan penjagaan Allah untuk anak-anak saat terpisah dari Anda lebih tinggi daripada penjagaan Allah untuk mereka saat mereka dekat dengan Anda. Anda tahu jawabannya kenapa? Jawabannya ketika anak ini terpisah jauh, tidak nampak pandangan, terpisah jarak yang sangat jauh, di sini kemudian Anda bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika tawakal Anda ini maksimal, doa-doa pun dilangitkan kepada Allah. Di sujud di jantung malam Anda tanamkan doa kepada Allah Azza wa Jalla.
Sehingga Allah benar-benar akan mencurahkan penjagaan yang luar biasa terhadap anak-anak tersebut. Tapi ketika anak-anak serumah dengan kita, makan tidurnya bersama kita, relatif tawakal kita kepada Allah untuk menjaga anak-anak ini berkurang. Nah, baiklah jemaah sekalian, jadi mulai sekarang segala ancaman-ancaman di depan Anda, jawab dengan nama Allah Al-Hafiz. Bagaimana keadaan anakku di sana? Oh, Allah Al-Hafiz. Bagaimana keadaan anak-anak besok kalau saya udah enggak ada? Allah Al-Hafiz. Yang menjaga mereka sewaktu aku hidup adalah Al-Hafiz. Dan yang menjaga mereka sewaktu aku enggak ada tetap saja Al-Hafiz. Saya berpindah alam, tapi yang maha menjaga mereka enggak pindah. Yang maha menjaga kemarin Al-Hafiz Allah Azza wa Jalla. Dan yang maha menjaga besok tetap juga Al-Hafiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam Anda saja yang berbeda. Sementara yang maha menjaga anak-anak alhamdulillah tidak berbeda. Nah, maka yang terpenting dalam hal ini jamaah sekalian apa? Yang terpenting dalam hal ini, Anda yakin dengan nama Allah Al-Hafiz. Anda benar-benar yakin bahwa Allah itu maha menjaga. Kalau Anda hanya tahu Allah maha menjaga, tapi apa yang Anda tahu tidak lantas jadi yakin, itu artinya Anda enggak merasakan nikmatnya bertuhan. Salah satu nikmat bertuhan kepada Allah, ketika semua namanya telah menjadi keyakinan. Ar-Razzaqnya Allah menjadi keyakinan. Al-Wakilnya Allah menjadi keyakinan. Ar-Rahmanir Rahimnya Allah telah menjadi keyakinan. Karena kegelisahan Anda itu soal hati. Dan gak ada yang menenangkan hati Anda itu kecuali satu keyakinan. Dan nyatanya tidak ada yang benar-benar bisa menjadi keyakinan kecuali Allah. Kita kumandangkan azan sebentar. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafiz, maha menjaga. Apa yang mesti kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita? Yang pertama jamaah sekalian, Allah akan menjaga kita antara lain dengan zikir-zikir kita, dengan ibadah-ibadah kita. Dalam hadis Ibnu Abbas, beliau bercerita, aku pernah dipeluk Nabi SAW, lalu beliau berkata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Abbas, aku ingin mengajarkan beberapa hal kepadamu. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Coba hadis ini agak panjang, kita cermati. Jagalah Allah agar Allah menjagamu. Menjaga Allah artinya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba ada akad dengan Allah. Dan akad itu sebetulnya cuma dua, yaitu perintah dan larangan. Itulah akad kehambaan kita dengan Allah. Terkadang Allah memerintah, itu adalah akad. Terkadang Allah melarang, itu pun akad. Menjaga Allah artinya jagalah segala akad-akad ini dengan Allah Azza wa Jalla. Perintah-perintah Allah jaga, jangan dilanggar. Larangan-larangan Allah jaga, jangan dilanggar. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jagalah segala perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
Niscaya Allah akan menjagamu. Nomor 2, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Suatu saat nanti, entah besok, entah lusa, akan ada kesulitan di mana kita nggak tahu arah. Ini arahnya kanan atau kiri. Ini arahnya saya setuju atau saya menolak. Ini saya tanda tangani atau saya tidak tanda tangani. Ada nanti kejadian yang betul membingungkan Anda. Satu keputusan yang mungkin akan berharga mahal kalau sampai Anda salah. Tetapi Nabi bersabda, jagalah Allah, niscaya akan menolong. Enggak akan ada situasi-situasi bingung, melainkan akan datang petunjuk Allah untuk memantapkan langkah. Jadi jamaah sekalian, tidak pernah seseorang ngambil keputusan yang rusak, yang berbahaya, yang menyengsarakan, kecuali karena dia terbiasa melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ibadah-ibadah yang secara khas disebutkan Nabi kita menjadi penjagaan untuk seorang hamba. Pertama jamaah sekalian, 7 kali pagi, 7 kali sore, bacakanlah hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Bacakan sebanyak 7 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membacakannya 7 kali di pagi hari, kaffallahu hammahu, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan segala gelisah di hadapannya sampai di sore hari. Nanti sampai sore hari enggak akan terjadi keadaan yang membuat Anda gelisah. Gelisah karena urusan anak, gelisah karena urusan A, urusan B. Sampai sore hari Allah jamin enggak akan terjadi hal yang membuat Anda gelisah. Lalu selesai salat asar, bacakan lagi 7 kali lagi. Hasbiyallah. Ayat paling akhir dalam surat At-Taubah. Hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Niscaya sampai besok pagi, sepanjang malam sampai besok pagi, enggak akan terjadi hal-hal yang akan membuat Anda gelisah. Ini yang pertama. Ibadah kedua yang bisa menjadi sebab Anda dalam lindungan dan penjagaan Allah Azza wa Jal, Anda lakukan salat 4 rakaat di awal siang. Di awal siang alias duha ataupun syuruk. Syuruk dan duha enggak beda, sama saja. Kalau duha di awal waktu namanya syuruk. Kalau nanti di tengah waktu bukan syuruk lagi, dinamakan dengan duha. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, Ibnu Adam, irka'li min awwalin nahari 4 rakaat akfika akhirahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang. Jadi kalau kemarin syuruknya udah 2 rakaat, sekarang tambah jadi 2. Jadi 4. Tambah 2 lagi jadi 4. Apa jaminannya? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, akfika akhirahu. Niscaya aku akan menjagamu sampai di akhir siang. Sangat banyak yang kita nggak bisa jaga ya. Ketika kita naik kendaraan, Anda yakin 100% Anda terjaga dengan kemampuan nyetir Anda? Kan tidak juga. Oke, kemampuan nyetir Anda oke lah, oke. Tapi bagaimana dengan kanan Anda? Bagaimana depan Anda? Bagaimana belakang Anda? Itu semuanya bahaya. Oh, Anda memang bolehlah kemampuan menyetir Anda. Tapi kalau di depan Anda tipe orang yang sedang ngantuk, di belakang Anda orang yang sedang lalai, sehati-hatinya Anda akan bahaya juga. Tapi Allah Azza wa Jalla melalui hadis qudsi ini memberikan jaminan. Aku akan menjagamu sampai di akhir siang, tapi lakukan untukku salat di awal siang sebanyak
sebanyak 4 rakaat. Jemaah sekalian yang saya hormati, termasuk membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di awal di siang hari, di pagi hari. Anda bacakan 10 kali atau Anda bacakan 100 kali. Ini kata Nabi akan menghapuskan 100 dosa, menambah 100 kebaikan, dan ini akan menjadi perlindungan baginya sampai matahari terbenam. Semalam barangkali saya cerita-cerita dengan seseorang yang menderita sihir bertahun-tahun. Jadi Anda tahu jin yang dikirim melalui sihir itu sangat susah untuk hilang. Nah, begitu juga dengan orang ini. Beliau mengatakan malam hari kalau sampai saya tidur dan gak berzikir menjelang tidur, itu biasanya kaki saya akan diangkat dan dibanting oleh makhluk halus itu. Pagi hari kalau saya lupa zikir pagi, itu sepanjang hari perasaan saya sedang menggendong barang yang sangat berat sekali. Nah, ini salah satu bukti dari mereka yang telah berpengalaman bahwa zikir pagi, zikir sore betul-betul perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ayat yang menjanjikan kegembiraan bagi orang-orang yang sepanjang hayat menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, Anda lihat dalam surat Qaf ayat yang ke-31 dan sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Nanti surga akan didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa sehingga surga itu tidak jauh. Surga didekatkan. Apakah memang surga itu jauh? Perlu berjalan 2 km, 20 km? Tidak. Begitu Anda telah vonis masuk surga, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan jarak sehingga Anda tidak menemukan jarak jauh untuk masuk surga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Allah berfirman, inilah surga yang telah dijanjikan likulli awwab, bagi orang yang selalu bertaubat, hafiz, lalu mereka menjaga perintah Allah dan larangan Allah. Jadi bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Selanjutnya Allah berfirman, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Keselamatan iya, hidup kalian selamat jadi tidak ada mati lagi. Muda kalian selamat jadi tidak ada tua lagi. Sehat kalian selamat jadi tidak ada sakit lagi. Yang terpenting yang terakhir, bahagia kalian selamat sehingga tidak ada gelisah lagi. Perhatikan dalam surat Al-Ghasyiyah Allah berfirman, lisa'yiha radiyah. Orang-orang surga ridho dengan apa yang dia dapatkan. Jadi tidak ada di surga seseorang yang melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Enggak ada sama sekali. Misalnya pun nanti Anda ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan tentu kelas Anda kelas Abu Bakar insya Allah 100% beda. Tapi apakah dalam pikiran Anda akan berkata dia lebih baik dari saya? Jamaah sekalian, tidak ada pikiran seperti itu di benak semua penghuni surga. Hanya di dunia ini saja yang ada pikiran seperti itu. Dia lebih banyak uang ketimbang saya. Dia lebih hebat ketimbang saya. Dia lebih baik daripada saya. Istrinya lebih bagus daripada saya. Itu cuma di dunia. Di akhirat, di dalam surga, lisa'yiha radiyah. Seluruh manusia telah ridho dengan apa yang dia dapatkan.
Sehingga nggak ada orang surga mengatakan, coba saya seperti Umar radhiyallahu anhu, coba saya seperti Ali. Tidak ada. Kalau ada di surga orang yang berkeinginan seperti yang lain, surga ini bukan kebahagiaan. Ya, tetapi surga Allah tetapkan dengan firman-Nya li sa'iha radiyah, bahwa orang-orang yang berada di dalam surga semuanya telah ridho dengan apa yang dia miliki. Ini istana saya, ini bidadari saya, ini surga saya, semuanya telah ridho. Jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang terakhir masuk surga. Setelah dia tidak ada lagi masuk surga. Sampai di pintu surga, singkat cerita, orang ini sampai di pintu surga dan dia mendengarkan suara orang surga bercengkerama, ngobrol, tertawa. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, boleh masuk ke dalam tidak? Allah mengatakan boleh. Emangnya masih ada tempat di dalam? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kau masuk ke dalam dan aku berikan lahan seluas bumi, cukup tidak? Bukan 5.000 hektar. Kalau misalnya kamu masuk ke dalam, aku berikan kau lahan seluas bumi, puas enggak? Di sini surga ini ukurannya puas, kamu puas enggak segitu? Orang ini mengatakan, atastahzi'u binni wa anta rabbul alamin. Mentang-mentang Anda ini Tuhan malah merendahkan saya. Orang ini ngomong seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Sambil tertawa Allah mengatakan, wahai anak Adam, justru kau aku berikan 2 kali luas bumi, masuklah. Bukan seluas bumi, 2 luas. Jadi bayangkan kalau ini lahan orang terakhir masuk surga, dan Anda bukan yang terakhir, insyaallah ta'ala. Anda termasuk orang yang pertama masuk enggak? Yang pertama masuk surga berapa orang? 4 miliar 900 juta. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.